Wisdom of the Day. Belajar kebijaksanaan dari peristiwa sehari-hari bersama PM Susbandono. Kali ini saya menemani Anda di program Wisdom of the Day bersama PM Susbandono. Dan topik kita adalah siapa cepat dia dapat. Saya sebenarnya mau protes kepada Pak PM Susbandono terkait judul ini, tapi saya harus mendengarkan dulu apa yang beliau maksud dengan siapa cepat dia dapat. Pak PM Susbandono, apa kabar? Selamat siang Mas Yusuf, selamat siang, kabar baik. Saya sedang punya masalah dengan video saya ini Mas Yusuf. Oh, dengan video Bapak ya? Iya, jadi kelihatannya tidak bisa keluar. Apakah bisa dilihat video saya dari situ? Apakah bisa dilihat, teman-teman? Belum ya? Oke, kita akan cek Pak. Kita akan cek dulu kalau demikian. Oke. Pak Susbandono, mungkin kita bisa teruskan dulu Pak Susbandono ya. Oke. Anda mengatakan siapa cepat dia dapat. Apa poin yang mau Anda sampaikan di topik ini? Begini, ini dengan berkembangnya zaman itu maka kebutuhan akan cepat, kecepatan itu menjadi sangat penting. Jadi orang tidak lagi memandang masalah kualitas, itu menjadi nomor 2, masalah besar, masalah size begitu itu menjadi nomor 3. Tetapi cepat itu menjadi nomor 1. Saya punya contoh ya, saya punya seorang teman ya, ini kejadiannya sebelum pandemi, ketika seorang teman itu dia mendapat jatah mobil dari kantor, cukup bagus, sebuah mobil mewah ya, tapi dia rumahnya di sekitar BSD sana. Setelah 1 bulan dia menggunakan mobil itu, saya waktu itu main ke rumahnya, dia mengatakan bahwa sekarang dia kalau pagi tidak naik mobil baru lagi, tapi dia menggunakan komuter lain dari BSD, kemudian dia pergi ke Tanah Abang, ke stasiun Palmerah, dan dia naik kendaraan umum lainnya ke Sudirman atau ke Kuningan. Nah, saya tanya kenapa begitu? Ya, saya meskipun naik mobil mewah, ya, saya perlu waktu 1,5 jam. Sementara kalau saya naik komuter lain, saya hanya perlu waktu setengah jam sampai 40 menit. Anda bisa bayangkan kenyamanan yang dia tinggalkan karena dia melepas mobil mewah, itu kemudian diganti oleh ketidaknyamanan, berdesak-desaan di komuter lain, karena dia mengejar kecepatan. Dia memerlukan kecepatan. Ini menurut saya menarik. Lantas kemudian yang tadi saya bilang, kenyamanan, prestis, elitis itu kemudian ditinggalkan. Yang dikejar apa? Kecepatan. Karena apa? Begitu hiruk-pikuknya Jakarta ini membuat bahwa kecepatan ini menjadi suatu hal yang sangat-sangat esensial. Dia katanya bisa santai di komuter lain. Dia kemudian pulangnya bisa lebih cepat sampai rumah. Berangkatnya bisa lebih siang karena dia tidak harus menggunakan mobil, meskipun mobil itu pakai sopir. Jadi ini menurut saya sebuah paradigma yang harus kita cermati, bahwa kecepatan itu menjadi suatu hal yang diletakkan di nomor 1. Iya. Pertanyaan saya, Anda apakah melihat ini sesuatu yang positif atau negatif sebenarnya? Ketika kecepatan dijadikan dalam tanda kutip ya, sesuatu yang prioritas penting banget gitu dalam kehidupan kita. Seperti halnya semua keputusan, seperti halnya semua pilihan, maka pilihan kita kali ini juga mengandung sebuah pros and cons. Nah, ada orang yang mengatakan kalau orang sekarang mengejar kecepatan, maka kedalamannya menjadi berkurang. Jadi katakanlah kalau Mas Yuse dulu katakanlah kuliah di bagian filsafat, di jurusan filsafat, itu kedalamannya akan tinggi sekali. Tetapi mungkin cara berpikir filsafat itu akan menjadi lebih pelan dibanding saya misalnya seorang teknik gitu ya, seorang yang belajar teknik, kemudian saya akan mengutamakan kecepatan. Nah, apa yang akibat yang saya derita adalah bahwa saya kemudian meninggalkan sedikit atau banyak
kedalaman. Jadi berpikirnya itu adalah asal cepat. Bahkan tidak hanya kedalaman yang kita korbankan, Mas Yusuf, tetapi juga yang tadi saya bilang, kualitas. Ya, kualitas itu tertutupi apabila Anda bisa cepat. Saya kasih contoh. Kalau Anda pergi ke dokter gitu ya, ke rumah sakit gitu, maka Anda mungkin akan cari rumah sakit di mana waktu tunggunya, waktu pelayanannya itu cepat, pendek. Oh, yang pendek ya, betul, cepat. Ya, pendek, jadi cepat. Ya. Sama juga kita ke restoran gitu. Mungkin kita tidak akan mendapatkan makanan yang lebih enak, tetapi kalau itu cepat, itu akan menjadi pilihan kita dibandingkan apa yang kita tuju sebetulnya. Makan itu kan harusnya nomor satu enak. Itu adalah paradigma lama. Tapi paradigma baru, saya bisa makan enak. Tapi kalau saya harus menunggu 1 jam, untuk menunggu 1 jam untuk makanan itu keluar, maka itu menjadi suatu hal yang saya hindarkan. Itu kira-kira seperti itu, Mas Yusuf. Oke. Pak Sus, saya melihat manusia sekarang terburu-buru, Pak. Apa sebenarnya yang dikejar ya Pak ya? Apa sebenarnya? Nah, ini kalau pertanyaan apa yang dikejar? Kenapa sih kita buru-buru gitu loh? Nah, ini begini Mas Yusuf. Kita mengejar apa nih? Kita ini sebetulnya tidak bisa dilepas dari apa yang disebut sebagai revolusi digital. Jadi ketika namanya revolusi teknologi itu begitu luar biasa, teknologi itu bisa melejit ke atas, maka kemudian kita mau tidak mau terbawa oleh derap langkah teknologi itu. Ya, tadi saya kasih contoh, ada teman saya yang lebih enak, lebih senang naik komuter lain dibanding dia menggunakan mobil jatah dari kantor untuk lebih nyaman dan lebih aman, karena sebetulnya teknologi mengharuskan dia seperti itu. Teknologi buntutnya apa sih Mas Yusuf? Buntut-buntutnya kalau menurut saya, mereka itu adalah mengejar, atau kita itu mengejar uang. Mengejar uang. Jadi kan ada yang mengatakan time is money. Waktu adalah uang. Jadi ketika waktu itu pendek, maka uang itu membesar. Nah, oleh sebab itu orang berduyun-duyun agar bisa mengejar waktu yang pendek, agar dia meneguk uang yang lebih banyak. Baik. Ini logikanya kira-kira seperti itu. Ya. Oke, Pak, saya kemarin kan liburan ke kampung ya, Pak ya, waktu akhir tahun kemarin gitu ya. Dan saya setiap kali pulang kampung itu selalu merasa lebih lambat hidup saya daripada ketika saya tinggal di kota seperti ini ya. Kehidupan saya lebih cepat gitu ya. Padahal sama-sama waktunya gitu ya. Tapi perasaan saya lebih lambat gitu ya. Tapi yang menarik adalah bahwa kecepatan itu sekarang justru ya mungkin ketika kita di kampung ya, di daerah gitu, hidup kita itu seirama dengan alam. Jadi ketika kita bicara seperti itu, katakanlah kita menanam padi ya Pak ya. Ya padi kan kita tanam sekarang bukan besok langsung bisa berbuah gitu kan. Kita tanam buah ya bukan sekarang kita tanam besok tiba-tiba sudah ada buahnya kan gitu. Semua alam mempunyai waktunya dan kita mengikuti gerak alam itu. Ya ketika kita sudah katakanlah menanam padi, ya kita tunggu dulu padi itu sampai berkembang, lalu kita siangi, ada waktunya kita pupuk dan sebagainya. Tetapi yang menarik sekarang Pak, justru mungkin kemajuan bahwa kecepatan itu sekarang kita paksakan kepada alam. Jadi kalau biasanya kita panen setahun sekali, kita mau paksa alam itu untuk panen setahun 4 kali, Pak. Dengan rekayasa teknologi, di mana harus cepat panennya. Jangan setahun sekali, kalau bisa 4 kali atau 5 kali gitu. Buah-buahan kalau bisa sebulan sekali panen, ya sekarang sebulan bisa 5 kali panen gitu ya. Makanya sekarang buah durian itu nggak ada musimnya kan sekarang, Pak. Ya. Di toko buah selalu ada durian, ya. Gitu. Ya, itu yang saya tadi bilang, Mas Yusuf. Tidak ada satu aspek kehidupan pun, termasuk katakanlah pertanian, yang ini kaitannya dengan alam, yang tidak mengejar waktu. Karena apa? Karena kemudian orang itu dipacu oleh waktu agar dia memperoleh uang. Kalau dia bisa panen 3 atau 4 kali setahun, dan bukan hanya 2 kali seperti 10 tahun yang lalu, maka dia akan mendapat uang yang lebih banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana petani-petani itu atau
lembaga yang mengurus pertanian itu bisa mengelola alam. Apakah sustainability dia panen menjadi 5 kali atau 4 kali? Itu ikut menjaga keawetan alam. Itu yang menjadi pertanyaan. Dan orang tidak akan pernah berpikir apakah nggak peduli saya dengan alam saya yang rusak atau awet atau sustain. Yang penting hari ini saya mendapatkan uang lebih banyak karena saya bisa panen 4 kali atau 5 kali. Itu pertanyaan. Mungkin padinya juga lebih enak, artinya kualitasnya juga lebih bagus. Tetapi di sini kita bicara mengenai sustainability, kita bicara mengenai keawetan. Ini sebetulnya tidak hanya padi, Mas Yose ya. Ini semua juga kita terpaksa harus mengorbankan keawetan ini, sustainability-nya ini kita korbankan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan waktu yang lebih cepat dan akhirnya kita mendapatkan mendapatkan uang yang lebih banyak dalam periode waktu sekarang. Pertanyaannya kalau saya ingin men-challenge observasi Mas Yose di kampung atau di desa tadi, lah bagaimana dengan alam? Ya terpaksa saya harus mengorbankan alam. Oke, baik. Berarti mungkin yang menjadi tantangan kita Pak adalah dalam dunia yang serba cepat, faster and faster and faster gitu ya, semakin cepat ini, bagaimana kita tetap menghayati, menjalani kedalaman hidup. Ini tipsnya, triknya seperti apa Pak? Supaya dalam dunia yang serba cepat kita tetap bisa hidup di dalam kedalaman. Nah ini yang susah. Ini sebetulnya kan pilihannya dikotomis ya Mas Yose. Anda pilih cepat atau Anda pilih dalam. Itu sesuatu hal yang tidak bisa digabung, sulit. Tidak bisa disinergikan. Komprominya ada. Sampai pada suatu titik komprominya ada. Artinya tidak terlalu cepat dan kita menghentikan kecepatan itu, ya, menghentikan perlombaan kecepatan itu, tetapi kemudian risikonya adalah kedalamannya bisa lebih tinggi, bisa lebih dalam. Nah, inilah kompromi ini yang sebetulnya mari kita sama-sama bersama-sama berusaha, berhikmat ya, kita mendapatkan keseimbangan ini, Mas Yose. Semakin banyak orang di dunia ini, umat manusia sekarang 7 miliar di dunia ini, sebetulnya semakin kita memerlukan keseimbangan. Ini kosakata lain. Nah, saya ingin ngasih contoh yang lain, Mas Yose. Pelari tercepat di dunia, orang yang paling cepat di dunia, biasanya diukur dari juara atau rekor yang dipecahkan oleh atlet 100 meter, sprinter 100 meter. Nah, hari ini itu dipegang orang yang paling cepat itu oleh orang namanya Usain Bolt. Itu pada tahun 2009 dia menciptakan rekor 9 menit 58 detik untuk 100 meter. Anda bisa bayangkan Mas Yose, ketika saya SD, guru olahraga saya mengatakan bahwa rekor 100 meter sprinter itu 10 detik. Ya, 10 detik. Sekarang 9 detik. 9 detik 9,58. Wow, cepat sekali ya. Ya, cepat sekali, tetapi sebetulnya selisihnya kecil. Karena apa? Ini sebetulnya dari Tuhan dan rekor 9,58 itu sudah diciptakan itu 12 atau 13 tahun yang lalu. Diciptakan oleh Usain Bolt itu 13 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang tidak ada yang bisa memecahkan rekor itu menjadi 9,57. Itu sebetulnya isyarat dari alam, dari Tuhan, bahwa Tuhan ingin memberitahu kepada kita, hai manusia, sehebat apapun Anda, teknologi semaju apapun, Anda mempunyai batas. Bukan langit sebagai batas, tetapi diri Anda menjadi batas. Diri kita menjadi batas gitu ya, betul. Kita yang harus mengatur sendiri Pak ya, menemukan sendiri ritme atau iramanya itu gitu ya. Saya sering kali gini Pak, yang sulit. Saya sering kali handphone saya itu kadang-kadang sengaja saya tinggalkan, tidak melekat di tubuh saya gitu ya. Karena seakan-akan kalau saya dapat WA itu, saya dipaksa harus membalas pada saat itu juga gitu ya. Iya. Jadi seringkali saya tinggalkan, saya memilih waktu di mana saya harus membalasnya gitu. Itu bukan hal yang mudah, Mas Yose. Saya kasih tahu saja.
itu bukan hal yang mudah, tetapi kita toh harus memilih. Itu pilihan itu nggak mudah. Betul. Karena apa? Karena di luar sana, bukan di luar sana itu maksudnya di luar diri Anda, orang itu menunggu Anda. Supaya apa? Supaya dia berputar juga lebih cepat. Ketika Anda berhenti berputar, maka roda-roda gila, roda-roda gerigi yang lain ikut berhenti. Oleh sebab itu Anda dipaksa untuk berputar. Karena apa? Karena kalau Anda berhenti, mereka berhenti juga. Atau paling tidak lambat. Oleh sebab itu Anda terus dikejar oleh semua orang yang berhubungan dengan Anda untuk segera membalas WA itu. Supaya apa? Begitu Anda membalas, roda itu berputar kembali. Semakin cepat Anda membalas, semakin cepat itu berputar kembali. Udah menjadi sistem akhirnya, Pak ya? Ya, kita hanyalah satu skrup atau satu bolt begitu ya, start bolt dari begitu rumitnya sistem masyarakat ini, yang pada intinya mereka ingin berputar lebih cepat. Pada inginnya kita ingin berputar lebih cepat. Baik. Nah, saya akan men-challenge Mas Yose. Kalau saya bilang sama Mas Yose, saya ada uang 1 juta untuk Anda. Anda mau Anda terima sekarang, atau Anda mau terima seminggu depan? Anda akan mengatakan sekarang aja, Pak. Kalau perlu saya datang ke rumahnya Pak Susbandono hari ini. Nah, bicara mengenai itu kan sebetulnya bicara mengenai teknologi, Mas Yose. Saya ingin cerita ini sudah agak lama, tapi ini sangat mengesankan saya. Saya dulu tahun 75-an begitu, 76. Saya kuliah di Bandung, Mas Yose. Ya. Kalau saya ingin minta uang ke bapak saya ada di Semarang, saya tulis surat. Saya minta uang untuk ke praktikum dan seterusnya. Saya bikin surat yang sangat indah. Saya kirim ke Semarang, itu perlu waktu kira-kira seminggu. Bapak saya mencari uang yang tidak seberapa jumlahnya, itu 1 minggu. Dan kemudian dikirim ke saya di Bandung, itu 1 minggu. uang 1 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Saya harus menunggu 3 minggu. Bayangkan Anda nggak bisa bayangkan sekarang. Atau anak-anak Anda, atau teman-teman muda Anda tidak bisa membayangkan bahwa Susbandono di tahun 74, tahun 75, tahun 80, itu memerlukan waktu 3 minggu untuk mendapatkan uang kiriman dari bapaknya. Anak saya itu kira-kira 10-15 tahun yang lalu sama juga sekolah di Bandung juga. Nah, saya ada di Tangsel lah, artinya ya kira-kira samalah dengan saya bapak. Suatu ketika saya sedang kerja di sebuah kantor gitu, anak saya itu tiba-tiba BlackBerry Messenger saya bunyi, tit, saya buka. GWBTHDWT. Apa tuh? Isinya itu gitu. Gue butuh duit gitu ya. Gue butuh duit gitu, Kak. Itu Anda bayangkan, itu Anda bayangkan. Dia menulis dalam waktu yang sangat singkat dibandingkan saya menulis surat 2 lembar. Iya. Dan dia mengirimkan GWBTHDWT dalam waktu sekejap, sementara saya mengirimkannya dalam waktu 3 minggu. Nah, ini kemudian tuntutan inilah yang memaksa sistem untuk berputar lebih cepat. Saya terpaksa buru-buru ke ATM pada waktu itu belum ada transfer e-banking. Kemudian saya transfer dari ATM saya dan dalam waktu kurang dari 2 atau 3 menit duit saya sampai di Bandung. Oke, baik. Pak Susbandono, terima kasih untuk waktunya. Luar biasa perbincangan kita tentang siapa cepat dia dapat gitu ya. Ternyata terima kasih. Saya nggak jadi protes kalau gitu, Pak. Ya. Terima kasih Mas Yose. Oke. Selamat siang. Keep on going, never give up.